Kalau Ustadz berselindung di balik Allah, siapa yang nampak? Allah. Yang nampak itu adalah Allah. Sekarang apa maksudnya? Kalau Ustadz berselindung di balik Allah, yang nampak Allahnya. Jadi memahami itu, pulangkan, kembalikan, sembunyikanlah wujud kita ke dalam wujudnya Allah, maka wujudnya Allah yang nampak. Pulangkan, kembalikan sifat kita, ya, yang 7 sifat itu ke dalam sifatnya Allah, maka yang nampak adalah sifatnya Allah yang nampak. Disitulah diri kita itu sebenarnya adalah mati. Tak ada lagi wujud dan sifat kita. Jadi manusia ini, kita ini tidak wujud dan kita juga tidak bersifat. Kalau kita dibilang wujud dan bersifat, inilah nyatanya wujud dan sifat Allah. Disitulah dikatakan bahwa manusia itu adalah dikatakan ainullah, nyatanya Allah. Itu dikatakan al-insan, ainullah, insan itu nyatanya Allah. Dan Allah itu, itulah nyatanya manusia. Jadi pada saat kita telah mati, wujud dan keakuan kita, maka nyatalah wujud dan sifatnya Allah pada insan ini. Kemudian Ustaz, antara zat dengan sifat tadi, apakah dia berdiri sendiri? Bagaimana Ustaz? Yang mana? Zat tadi, zat dengan sifat tadi. Yang mana yang ini Ustaz? Oh iya, sifat itu berdiri atau bersandar dia kepada zat. Sebab kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Makanya sifat itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sifat itu tetap berdiri di atas zat itu. Maksudnya sifat itu terbitnya daripada zat. Kalaulah sifat itu terbitnya daripada zat, berdiri di atas zat, terbit daripada zat, lalu zatnya bagaimana? Zatnya itu yang berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu wujud dengan sendirinya. Jadi Ustaz, apakah sifat Allah itu kekal Ustaz? Karena sifat itu tidak lain adalah tajari dari zatnya. Iya. Apakah sifat itu kekal atau bukan Ustaz? Ya. Jadi sifat Allah itu tetap kekal dia dan baqo atau kodim. Kenapa dikatakan kekal, baqo dan kodim? Karena dia terbit daripada zat. Zat itu adalah baqo dan kodim. Maka seluruh alam ini hakikatnya baqo dan kodim dia. Kenapa dikatakan baqo dan kodim? Karena ia asalnya daripada zat yang maha baqo, zat yang maha kodim tadi itu. Ini yang disebut, kalau kita sudah mengenal hakikat alam itu adalah kodim, baqo, kita adalah kodim dan baqo, itulah kita bertubuhkan Tuhan namanya, bertubuhkan Allah. Siapa yang bertubuhkan Tuhan, bertubuhkan Allah, bertubuhkan kodim, bertubuhkan baqo, itu yang dikatakan diri yang suci itu, atau disebut namanya diri yang kudus itu, atau namanya Ruhul Kudus, itu bahasanya. Ruhul Kudus itu diri yang suci, diri yang kodim itu. Itu yang selamat. Barulah diturunkan ke dalam bahasa hakikatnya. Siapa yang sudah mengenal akan Allah pada dirinya, itu yang disebut namanya hamba Allah. Dan itu pula yang disebut namanya Habibullah, kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu cuma satu, itu adalah Muhammad. Makanya kenalilah diri kita ini adalah Muhammad, disitulah kita dipandang Allah sebagai kekasihnya. Karena kekasihnya cuma satu, Muhammad saja. Padahal Muhammad itu tiada lain aku. Aku itu Tuhan.